Pada mulanya, bumi terbentang dalam keheningan yang belum pernah mengenal langkah manusia. Tanah masih perawan, belum terinjak, belum tergurat oleh cangkul atau dara. Angin bergerak lembut di atas permukaan bumi, membawa kesegaran ciptaan yang baru selesai dibentuk oleh firman Allah. Langit membentang luas, biru dan jernih, seakan menunggu seseorang yang kelak akan memandangnya dengan kesadaran dan kekaguman. Di suatu tempat yang telah dipilih dengan kehendaknya sendiri, Tuhan membungkuk, sebuah gambaran yang hanya dapat dipahami oleh hati manusia, bukan oleh logika semata. Dari tanah yang sederhana, dari debu yang tak bernilai di mata ciptaan lain, Tuhan membentuk sesuatu yang istimewa. Tangan ilahi itu merangkai tubuh manusia pertama dengan ketelitian dan tujuan. Setiap lekuk, setiap tulang, setiap urat dibentuk bukan secara acak, melainkan dengan maksud yang kekal. Tubuh itu terbujur diam. Ia sempurna dalam bentuk, namun belum hidup. Debu tetaplah debu tanpa napas. Maka Tuhan mendekat, dan dari dirinya sendiri, Ia menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidung manusia itu. Saat napas itu masuk, sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya kini hadir di bumi. Kesadaran. Mata itu terbuka, dada itu mengembang, jantung itu berdetak untuk pertama kalinya. Manusia itu hidup. Namanya Adam, karena ia berasal dari Adamah, tanah. Namun meski berasal dari debu, ia tidak diciptakan untuk hidup sebagai debu. Dalam dirinya terpatri gambar dan rupa Allah, kemampuan untuk mengenal, mengasihi, berpikir, dan berelasi. Adam berdiri, merasakan tanah di bawah kakinya, udara memenuhi paru-parunya, dan cahaya menyentuh matanya. Ia belum mengetahui kata "aku", tetapi ia sadar bahwa ia ada. Di hadapannya bukan kekacauan, melainkan dunia yang teratur. Segala sesuatu tampak seolah menyambut kehadirannya. Adam tidak lahir sebagai bayi yang tak berdaya. Ia hadir sebagai manusia utuh, dewasa, siap mengemban panggilan. Ia belum tahu apa tugasnya, tetapi di dalam batinnya tertanam dorongan untuk hidup, menjaga, dan merespons Sang Pencipta. Dan di saat itulah, relasi pertama terjalin. Adam mengenal Allah bukan melalui ajaran atau ritual, melainkan melalui kehadiran. Ia hidup karena Allah, dan ia tahu, dengan cara yang belum bisa diucapkan, bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Dari debu ia dibentuk, oleh napas ia dihidupkan, dan kepada Allah ia terikat sejak detik pertama keberadaannya. Ketika Adam melangkah maju, dunia seakan terbuka di hadapannya. Ia tidak diletakkan di tanah yang gersang atau di alam yang liar tanpa arah, melainkan di sebuah taman yang telah dipersiapkan dengan penuh kasih. Taman itu bernama Eden, sebuah ruang kehidupan yang bukan sekadar indah, tetapi penuh makna.
Setiap sudutnya menyimpan keteraturan, setiap hembusan anginnya membawa damai. Di sana, kehidupan tidak saling memangsa, dan waktu tidak menekan. Semuanya berada dalam harmoni. Adam berjalan di antara pepohonan yang buahnya ranum dan daunnya berkilau oleh embun pagi. Ia melihat sungai mengalir jernih, bercabang menjadi 4 arah, memberi hidup ke tanah-tanah yang jauh. Air itu bukan hanya untuk menghilangkan haus, tetapi menjadi tanda kelimpahan dan kesinambungan. Adam merasakan bahwa taman ini bukan miliknya, namun ia juga tahu, dengan kejelasan batin yang dalam, bahwa taman ini dipercayakan kepadanya. Tuhan berbicara kepadanya, bukan dengan suara yang menakutkan, melainkan dengan kehadiran yang menenteramkan. Adam menerima tugas yang belum pernah diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya, mengusahakan dan memelihara taman, bukan merusak, bukan menaklukkan dengan kekerasan, melainkan merawat. Tangan Adam yang baru mengenal dunia itu, kini belajar menyentuh tanah dengan tanggung jawab. Ia mencabut duri, mengatur tanaman, dan menjaga aliran air. Setiap pekerjaan bukan beban, melainkan sukacita, karena kerja belum tercemar oleh peluh dan penderitaan. Kemudian Tuhan membawa kepadanya segala binatang di darat dan burung di udara. Adam mengamati mereka satu persatu, gerak mereka, suara mereka, watak mereka. Di dalam keheningan yang penuh perhatian, Adam memberi nama kepada setiap makhluk. Penamaan itu bukan sekadar label, tetapi pengakuan relasi. Dengan menyebut nama, Adam menyatakan bahwa ia mengenal ciptaan itu dan bertanggung jawab atasnya. Dunia tidak lagi anonim, dunia kini dikenal. Namun di tengah kesibukan dan keindahan itu, Adam mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia dikelilingi kehidupan, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar sepadan dengannya. Binatang-binatang memiliki pasangan, tetapi tidak ada yang dapat berdiri sejajar dengannya. Tidak ada yang dapat berbicara dari hati ke hati. Tidak ada yang dapat berbagi kesadaran akan Allah. Adam belum mengenal kata kesepian, tetapi ia merasakan kekosongan yang halus, seperti nada yang hilang dalam sebuah harmoni. Tuhan melihat keadaan itu, dan untuk pertama kalinya dalam kisah penciptaan, Tuhan menyatakan bahwa sesuatu tidak baik, manusia seorang diri. Pernyataan ini bukan kegagalan, melainkan penggenapan yang belum selesai. Eden masih menanti satu karya terakhir, relasi yang setara, persekutuan yang sejati. Adam belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi di dalam taman yang sempurna itu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah cara manusia hidup dan memahami dirinya sendiri. Keheningan kembali menyelimuti Taman Eden. Namun kali ini bukan keheningan awal penciptaan, melainkan keheningan penantian. Adam masih menjalankan tugasnya, masih menamai makhluk hidup, masih menikmati kelimpahan taman. Namun di dalam dirinya tumbuh kesadaran baru, bahwa ia adalah satu-satunya dari jenisnya. Kesadaran itu tidak lahir dari ketidakpuasan, melainkan dari kerinduan akan persekutuan yang sejajar. Seseorang yang bukan hanya hidup di sekitarnya, tetapi hidup bersamanya. Tuhan tidak menegur Adam karena kerinduan itu. Sebaliknya, Tuhan menanggapinya dengan tindakan yang penuh hikmat. Tuhan membuat Adam tertidur lelap, bukan sekadar tidur fisik,
melainkan sebuah penyerahan total. Dalam tidur itu, Adam tidak berperan aktif. Ia tidak mencipta, tidak memilih, tidak menentukan. Relasi sejati tidak lahir dari kontrol manusia, melainkan dari anugerah Allah. Dari sisi Adam, Tuhan mengambil satu bagian dan membentuk seorang manusia baru. Bukan dari kepala agar tidak memerintah, bukan dari kaki agar tidak diinjak, tetapi dari sisi, dekat dengan hati, sejajar dalam martabat. Ketika Adam terbangun, matanya terbuka pada pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seseorang yang sama seperti dirinya, namun juga berbeda. Di hadapannya berdiri Hawa, hidup, sadar, dan penuh keindahan yang bukan hanya fisik, tetapi eksistensial. Adam berseru dengan sukacita yang spontan, sebuah nyanyian pertama manusia. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Seruan itu bukan sekadar pengakuan biologis, melainkan pernyataan pengenalan. Adam mengenali dirinya sendiri dalam diri Hawa, dan dalam pengenalan itu lahirlah relasi. Untuk pertama kalinya, manusia tidak hanya berdiri di hadapan ciptaan, tetapi berdiri di hadapan sesamanya. Adam dan Hawa hidup telanjang, namun tidak merasa malu. Ketelanjangan itu melambangkan keterbukaan total. Tidak ada rasa takut untuk dikenal sepenuhnya, tidak ada kebutuhan untuk bersembunyi. Relasi mereka belum tercemar oleh kecurigaan atau dominasi. Mereka berjalan bersama di taman, bekerja bersama, dan hadir bersama di hadapan Allah. Eden kini lengkap. Manusia tidak lagi sendirian. Dalam kesepadanan itu, Allah menetapkan pola kehidupan manusia, meninggalkan dan melekat, menjadi satu daging, hidup dalam kesatuan tanpa kehilangan keunikan. Adam dan Hawa bukan dua yang dilebur menjadi satu identitas, melainkan dua pribadi yang disatukan dalam tujuan dan kasih. Disinilah misteri manusia terungkap, bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk bekerja dan memerintah, tetapi untuk mengasihi dan dikasihi. Namun di tengah keutuhan itu, di dalam taman yang damai, berdirilah juga pohon yang belum disentuh, sebuah batas yang akan menguji kebebasan dan ketaatan manusia. Kisah Adam belum selesai. Justru disinilah babak paling menentukan akan segera dimulai. Di tengah Taman Eden yang ditanami Tuhan Allah dengan segala pohon yang menarik dan baik untuk dimakan, ada dua pohon yang disebut secara khusus, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala pohon itu, manusia diberi kebebasan untuk menikmati buahnya. Taman itu bukan ruang kekurangan, melainkan kelimpahan yang teratur di bawah pemeliharaan Sang Pencipta. Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam dengan jelas. Semua pohon di taman boleh dimakan buahnya, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ia tidak boleh memakannya. Larangan itu disertai konsekuensi yang tegas. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah tersebut bukan teka-teki dan bukan pula ancaman tanpa dasar. Ia menjadi batas yang menegaskan relasi antara pencipta dan ciptaan. Perempuan itu belum diciptakan ketika perintah tersebut diberikan.
Setelah ia dibentuk dari rusuk laki-laki dan ditempatkan bersamanya, keduanya hidup dalam keadaan tidak merasa malu. Taman itu menjadi ruang persekutuan. Manusia bekerja, memelihara, dan hidup dalam hadirat Allah tanpa rasa terpisah. Namun di antara segala makhluk yang dijadikan, ada seekor ular yang lebih cerdik daripada binatang lainnya. Ia mendekati perempuan itu dan memulai percakapan, bukan dengan larangan keras, tetapi dengan pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pertanyaan itu memelintir firman, mempersempit kebebasan menjadi seolah-olah pembatasan total. Perempuan itu menjawab bahwa mereka boleh makan buah pohon-pohon di taman, kecuali pohon yang ada di tengah taman. Tentang pohon itu, Allah berfirman supaya mereka tidak memakannya dan tidak menyentuhnya, supaya mereka tidak mati. Di titik ini, dialog telah bergeser dari perintah yang jelas menjadi perdebatan tentang makna dan konsekuensi. Ular itu lalu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Pernyataan ini secara langsung menyangkal konsekuensi yang telah Allah tetapkan dan menanamkan kecurigaan terhadap maksudnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, serta diinginkan untuk memberi pengertian. Ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan ia juga memberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tidak ada catatan bahwa laki-laki itu menolak atau memperingatkan. Ia ada di sana dan ikut serta dalam tindakan itu. Sekejap setelah itu, sesuatu berubah, bukan di sekitar mereka, tetapi di dalam diri mereka. Mata mereka terbuka, namun bukan seperti yang dijanjikan. Mereka tidak menjadi seperti Allah dalam hikmat, melainkan sadar akan kerapuhan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ketelanjangan yang sebelumnya netral dan murni, kini terasa memalukan. Rasa bersalah lahir bersama rasa takut. Adam dan Hawa segera berusaha menutupi diri. Mereka menjahit daun-daun ara menjadi penutup. Tindakan pertama manusia untuk menyembunyikan diri, bukan hanya dari sesamanya, tetapi dari Allah. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan berjalan di taman pada waktu hari sejuk, mereka bersembunyi di antara pepohonan. Relasi yang dahulu penuh kehadiran, kini dipenuhi jarak. Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena manusia perlu menyadari posisinya. Adam menjawab dengan suara yang gentar. Ia takut. Ketakutan itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari kesadaran bahwa ia telah melanggar kepercayaan. Ketika ditanya, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Dosa tidak berhenti pada pelanggaran, tetapi berlanjut pada pemutusan tanggung jawab. Akibat dari pilihan itu mulai dinyatakan. Hubungan manusia dengan Allah retak. Relasi antar manusia tercemar oleh dominasi dan konflik. Dan tanah yang dahulu ramah, kini menjadi keras. Kerja akan disertai peluh, kelahiran akan disertai sakit, dan hidup tidak lagi berjalan dalam kemudahan. Eden masih ada, tetapi manusia tidak lagi layak tinggal di dalamnya. Namun di tengah penghakiman itu,
Tuhan tidak berhenti pada hukuman. Ia membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Tanda kasih yang tetap bekerja bahkan setelah kejatuhan. Lebih dari itu, terselip janji yang samar namun penuh harapan, bahwa suatu hari keturunan perempuan akan meremukkan kuasa kejahatan. Adam dan Hawa berdiri di ambang gerbang Eden. Di belakang mereka ada taman yang hilang. Di depan mereka terbentang dunia yang belum dikenal. Mereka tidak lagi berjalan bersama Allah seperti sebelumnya, tetapi mereka tidak berjalan tanpa harapan. Dengan hati yang berat dan langkah yang tertatih, manusia pertama itu memulai perjalanan panjang umat manusia. Perjalanan yang ditandai oleh dosa, tetapi juga oleh janji penebusan. Langkah Adam dan Hawa terasa berat ketika mereka berjalan meninggalkan Taman Eden. Setiap langkah menjauhkan mereka dari tempat yang pernah menjadi rumah. Bukan hanya rumah fisik, tetapi ruang persekutuan yang intim dengan Allah. Di belakang mereka, gerbang Eden kini dijaga oleh kerub dengan pedang bernyala-nyala yang berputar ke segala arah, menandai bahwa jalan kembali telah tertutup. Bukan karena Allah berhenti mengasihi, tetapi karena manusia tidak lagi dapat hidup sembarangan di hadapan kekudusannya. Dunia di luar Eden terasa berbeda sejak langkah pertama. Tanah yang mereka injak tidak lagi lunak dan ramah. Angin terasa lebih keras, matahari lebih menyengat, dan malam membawa dingin yang belum pernah mereka kenal. Adam, yang dahulu bekerja tanpa peluh, kini merasakan kelelahan yang menekan tubuhnya. Setiap benih yang ditanam membutuhkan perjuangan. Setiap hasil panen dibayar dengan kerja keras. Tanah seolah ikut menanggung luka akibat kejatuhan manusia. Hawa merasakan perubahan di dalam dirinya sendiri. Tubuhnya kini mengandung misteri kehidupan yang akan datang. Keturunan yang dijanjikan, namun juga rasa sakit yang kelak menyertainya. Ia menyimpan janji Allah di dalam hatinya, meski belum sepenuhnya memahami bagaimana janji itu akan digenapi. Di tengah rasa bersalah dan kehilangan, harapan kecil itu tetap menyala, seperti bara yang tidak padam. Adam belajar hidup sebagai manusia yang jatuh, namun tidak ditinggalkan. Ia mengajarkan Hawa cara bertahan, membangun tempat berlindung, mengenali musim, dan menjaga api tetap menyala di malam hari. Dalam kesulitan itu, relasi mereka diuji, tidak lagi sempurna seperti di Eden, tetapi justru disitulah mereka belajar tentang pengampunan, kesabaran, dan ketekunan. Kasih kini bukan hanya anugerah, tetapi juga pilihan. Waktu berlalu, dan kehidupan mulai bertumbuh dari rahim Hawa. Ketika anak pertama mereka lahir, Adam menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan. Di wajah anak itu, Adam melihat pantulan dirinya sendiri, gambar Allah yang masih ada, meski telah retak. Ia sadar bahwa sejarah manusia kini bergerak maju, tidak lagi di taman, tetapi di dunia yang menuntut iman. Pada malam-malam sunyi, Adam sering memandang ke arah timur, ke arah Eden yang tak lagi dapat ia masuki. Ia mengingat suara Tuhan yang dahulu berjalan bersamanya, dan kerinduan itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Namun, Adam juga belajar bahwa hidup manusia kini adalah perjalanan, bukan kembali ke taman lama, melainkan menantikan pemulihan yang akan datang.
Hari-hari Adam terus berjalan, ditandai oleh matahari yang terbit dan terbenam di dunia yang tidak lagi sama seperti Eden. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tidak lagi setegap masa mudanya, tetapi ingatannya tetap tajam. Ia mengingat dengan jelas aroma taman, suara air yang mengalir tanpa henti, dan kehadiran Allah yang dahulu terasa begitu dekat. Kenangan itu tidak memudar, justru semakin kuat seiring bertambahnya usia. Adam kini memahami bahwa hidupnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Anak-anaknya tumbuh, dunia semakin ramai, dan dosa mulai menunjukkan wajahnya dalam berbagai bentuk. Ia menyaksikan konflik, iri hati, dan kekerasan, hal-hal yang tidak pernah ada di Eden. Setiap peristiwa itu menorehkan kesadaran pahit. Satu pilihan di masa lalu telah mengguncang seluruh ciptaan. Namun Adam juga melihat kebaikan yang masih bertahan. Kasih orang tua kepada anak, kerja keras yang menghasilkan kehidupan, dan kerinduan manusia untuk mencari Allah. Di tengah dunia yang rusak itu, Adam sering menceritakan kisah awal kepada keturunannya. Ia berbicara tentang Allah yang mencipta dengan kasih, tentang taman yang penuh damai, dan tentang batas yang dilanggar. Kisah itu bukan untuk menimbulkan rasa bersalah semata, melainkan untuk menanamkan pengharapan. Adam ingin keturunannya tahu bahwa Allah bukan hanya hakim, tetapi juga pemberi janji. Setiap kali Adam memandang langit malam, ia merasakan kerinduan yang mendalam, kerinduan akan pemulihan. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana janji Allah akan digenapi, tetapi ia percaya bahwa Allah setia pada firman-Nya. Iman Adam bukan iman yang naif, itu adalah iman yang lahir dari kegagalan dan dipelihara oleh pengharapan. Ia belajar bahwa berjalan dengan Allah tidak selalu berarti hidup tanpa luka, tetapi hidup dengan arah. Ketika akhir hidupnya semakin dekat, Adam menyadari bahwa ia akan kembali menjadi debu, seperti asalnya. Namun kini ia memahami sesuatu yang dahulu belum ia pahami sepenuhnya, bahwa napas hidup yang pernah diberikan Allah tidak sia-sia. Hidupnya dengan segala jatuh bangunnya, telah menjadi bagian dari rencana besar yang melampaui satu generasi. Adam mati sebagai manusia pertama, tetapi kisahnya tidak berakhir di kubur. Jejaknya tertanam dalam setiap manusia yang lahir setelahnya, dalam kerinduan akan makna, dalam pergumulan antara ketaatan dan keinginan, dan dalam harapan akan pemulihan. Adam adalah kisah tentang awal yang hilang, tetapi juga tentang janji yang masih menanti penggenapan. Dan dengan demikian, cerita Adam menjadi cermin bagi seluruh umat manusia. Diciptakan mulia, jatuh dalam dosa, namun tetap disapa oleh kasih Allah. Dari debu ke debu, dari napas ke napas, kisah itu terus berlanjut, hingga suatu hari, taman yang hilang tidak hanya dikenang, tetapi dipulihkan dalam kepenuhan yang lebih mulia daripada sebelumnya.